Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama saya. Dan renungan kita hari ini, pentingnya saat teduh. Mengapa ranting harus menempel pada batang utama sebuah pohon? Jelas, karena ranting itu memerlukan sari-sari makanan untuk dapat tetap bertumbuh dan berbuah. Sebuah ranting bisa rontok dedaunannya dan tidak berbuah, entah karena belum waktunya, karena musim berganti, atau karena diserang hama. Namun, selama masih menempel pada batang utama, ranting itu tetap masih punya harapan untuk bertunas kembali. Jika dipatahkan dari batang utama, maka betapapun rimbunnya, ranting itu lambat laun akan kering dan mati. Menempel pada batang utama bukanlah pilihan bagi ranting, tetapi suatu kebutuhan atau keharusan yang tidak tergantikan. Sebuah sarana agar sari-sari makanan disalurkan dan buah dihasilkan. Tidak heran jika gambaran ini dipakai Tuhan untuk menggambarkan hubungan yang sangat erat, hubungan yang Tuhan rindukan kita miliki bersamanya. Waktu teduh akan terasa hambar dan kering jika hanya menjadi kewajiban agama belaka. Namun, jika kita melihatnya sebagai sarana yang dibutuhkan untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, tidakkah kita akan mengusahakannya dengan segenap jiwa kita? Sama seperti ketika kita lapar dan butuh makanan, haus dan butuh segelas air, kehujanan dan mencari tempat berteduh, mencintai dan rindu bertemu dengan yang dicintai. Kita tentu akan menjalani prosesnya dengan hasrat yang kuat dari dalam diri sendiri, bukan hanya karena dorongan orang lain. Pertanyaannya, apakah saudara membutuhkan pertumbuhan? Makin hari makin mengenal Tuhan dan karakternya, makin memahami dan mencintai firman-Nya, makin penuh kasih, makin rendah hati, makin serupa dengan Kristus Yesus. Waktu teduh merupakan sarana kasih karunia Tuhan yang dapat menolong kita mengalami pertumbuhan. Yohanes pasal 15 ayat 4-5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah Yohanes 15 ayat 4-5. Adakah saudara membutuhkan pemulihan, kesegaran baru dari jiwa yang penat, penghiburan bagi batin yang terluka, kekuatan bagi hati yang lelah, rumput hijau bagi domba yang lapar, air sejuk bagi rusa yang haus? Waktu teduh merupakan sarana kasih karunia yang Tuhan sediakan untuk menolong kita mengalami pemulihan. Matius pasal 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Demikian sabda Tuhan Yesus Kristus. Ataukah saudara membutuhkan penerangan, secercah cahaya di lorong ketidakpastian, tuntunan di sepanjang jalan yang gelap, petunjuk dalam membuat pilihan, hikmat untuk mengambil keputusan yang penting? Maka waktu teduh merupakan sarana kasih karunia Tuhan untuk menolong kita memperoleh penerangan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seberapa banyak waktu yang sudah saudara sediakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini? Mengizinkan Tuhan membentuk saudara, menolong saudara bertumbuh, memulihkan saudara, menyirami saudara dengan air kehidupan,
menerangi, menuntun langkah-langkah saudara selanjutnya. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak bisa dipenuhi dengan instan atau terburu-buru, atau hanya sambil lalu. Kita perlu berkomitmen untuk terus-menerus, lagi dan lagi, menetap di dalam Dia. Sebab di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa memahami betapa pentingnya waktu teduh bersama dengan Tuhan, dan kita dapat menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus supaya kami dapat memahami dan kami dapat melakukan sehingga kami dapat mengalami keintiman relasi dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.